Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta bimbingan perkawinan adik-adik remaja putra dan putri yang hari ini alhamdulillah saya ketemu dengan Ibnu dan IPPNU Jakarta Utara. Saya selain ketua DM, mari sama-sama kita ikuti. Saya diberikan materi dengan tema etika pergaulan remaja Islam. Bagaimana kita remaja bergaul yang islami? Nama saya sudah jelas. Remaja ialah usia menuju dewasa. Artinya periode ini merupakan masa peralihan dari seorang anak sebelum menjadi dewasa. Nggak langsung kita dewasa, anak-anak, dari anak-anak kemana kemudian? Remaja, dewasa, tua, udah tua, mati. Ujung-ujungnya kita lahir, kemudian mati. Ada yang tidak sampai tua, mati duluan. Ada yang remaja, mati. Ya, nggak sampai tua. Nah, mudah-mudahan kita ini yang hadir di sini akan mengalami usia remaja, dewasa, dan tua. Tapi Pak Anies bilang jangan pernah merasa diri kita tua. Ya. Usia saya sekarang 61 tahun, tapi saya tidak pernah merasa tua. Semangat terus. Tidak kalah dengan Ibnu dan IPPNU. Pengalaman saya di keluarga besar NU itu, saya ketua ranting Ansor Kelurahan Warakas dan Papanggo, ketua PAC Tanjung Priok, ketua Ansor Jakarta Utara, ketua Ansor DKI Jakarta. Kemudian ikut di pusat bersama Mas Saifullah Yusuf. Saya dari bawah. Di Dewan Masjid sama. Sekretaris ranting, ketua ranting, ketua cabang DMI Tanjung Priok, kemudian Jakarta Utara, sekretaris umum di DMI DKI 5 tahun, ketua 5 tahun, sekarang nambah lagi periode kedua jadi ketua sampai tahun 2025. Jadi ketika kita berorganisasi serius kita, bismillah kita di organisasi, semata-mata adalah pengabdian. Adik-adik di IPNU dan di PPNU adalah pengabdian. Gak ada yang gaji kan? Gak ada yang gaji. Proposal IPNU, PPNU di rumah saya banyak. Coba ya. Dulu IPNU, PPNU saya merem ya. Saya bantu sepunya saya. Besok nih ada mau semangat ya. Nah, kita berada pada posisi remaja. Kenapa sekarang yang dibicarakan terus remaja? Anak muda. Tidak pernah seminar membicarakan tentang orang tua. Tidak ada istilah lain kenakalan orang tua. Ada nggak? Yang ada adalah kenakalan remaja. Dulu malah disingkat nih, KERA. Apa KERA? Kenakalan remaja. Waktu saya remaja dulu saya jawab, kenakalan remaja itu karena kenakalan orang tua. Kalau orang tuanya tidak nakal, insya Allah remajanya tidak nakal. Karena kalau remaja nakal itu berarti warisan kenakalan dari orang tua.
salah aja pokoknya ya. Oleh karena itu ini saya kasih penangkal, jangan hanya remaja yang disalahkan. Kera ya. Kera itu ada karena di atas kera apa namanya? Iya, gorila. Karena gorilanya nakal. Baik, ini kita bicara tentang remaja. Kenapa yang dibicarakan remaja? Artinya ketika dia banyak dibicarakan, dia punya masa depan. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Karena kalian adalah calon-calon pemimpin, maka kalian banyak dibicarakan. Calon pemimpin ini harus bermental baja, memiliki iman yang membaja, mental yang kuat, kualitas pendidikannya cukup mumpuni. Maka itulah generasi yang bisa diharapkan. Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu menjaga hubungan baik dengan sesama. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Itu yang paling pokok. Wa'budullaha, sembahlah Allah. Mengabdilah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah. Kalau kita sudah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, belum cukup. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kita sudah menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, tetapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, maka seluruh amal perbuatan kita itu akan menjadi mubazir, sia-sia. Kenapa? Kuncinya adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Adik-adik sekalian yang berbahagia, banyak orang yang sekarang ini, kenapa dia kemudian menjadi nakal dan liar? Salah satu kuncinya adalah dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, artinya dia melawan kepada ibu bapaknya. Kebijakan orang tua, nasihat orang tua dianggap kolot, kampungan, ketinggalan zaman. Tadi Pak Al-Kawa menyampaikan di sini tentang pernikahan. Seorang IPPNU dijodohkan orang tuanya kepada Ibnu. Kata orang tuanya, kamu cocok, kamu IPPNU, ayah cariin calon suami kamu anak Ibnu. Udah pas kan? Pas nggak tuh? Pas nggak? Menang banyak. Pas. Apa dijawab? Kayak zaman si Nurbaya aja. Dia nggak tahu aja coba si Nurbaya. Boleh nggak orang tua seperti itu menjodohkan anaknya? Seorang perempuan itu adalah hak orang tua, hak walinya. Wajib nurut, harus mau. Ya, mau nggak sama Ibnu? Mau ya. Lagi Ibnunya keren, ganteng ya nggak? Ya ayah bilang, gua sih yang penting calon mantu gua Ibnu. Persoalan kerja di mana urusan nomor belakangan. Yang penting begitu dia datang, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Yazid. Ya Allah. Yazid, kamu bapak nggak tanya kamu kerja di mana? Kamu Ibnu kan? Iya. Udah bapak terima langsung.
Kenapa? Orang tua punya keyakinan kalau di Ibnu pertama pasti Islam, di Ibnu dia pasti NU, di NU pasti ikut ulama berkah, udah neng ambil bungkus, hasil bungkus udah terima. Dia tahu yang namanya Zaid bin Harisah. Tahu ya, sahabat Nabi. Zaid bin Harisah itu cinta kepada siapa? Zainab. Zainab cantiknya luar biasa. Dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau lamarin dong. Siapa yang? Zainab. Rasulullah langsung lamarin. Datang Rasulullah ke rumah Zainab, lamar. Orang tuanya terima. Zainabnya nolak. Begitu Rasul pulang, ayahnya bilang bahwa kamu dipinang, dikhitbah oleh seorang laki-laki yang bernama Zaid bin Harisah. Apa jawabnya Zainab? Oh gaya mau, ya jangan begitu kamu, dia Ibnu. Dia Ibnu loh. Kata Zainab, nggak apa-apa, biarpun dia Ibnu tapi anak nggak cocok ya. Bukan di PPN cakep. Yang ngelapat itu yang jelek ternyata. Nggak mau dia nolak. Turun ayat bla 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 bla. Kalau Allah dan Rasulnya yang meminta harus terima. Nah, begitu ayat turun, ya udah terimalah, nggak apa-apa lah. Urusan cinta itu sambil jalan. Semakin hari semakin dekat, maka cinta akan tumbuh bersemi. Mula-mula biasa saja kan, mulanya biasa saja. Terus ada lagunya kan tuh ya. Mulanya biasa saja, terus bisa lagi saya. Mula-mula biasa, lama-lama cinta akan tumbuh bersemi. Iya dah, nikahlah Zainab dengan Zaid. Ternyata cinta yang diharapkan bersemi belakangan nggak tumbuh-tumbuh cinta. Makin hari makin gerah kan lihat Zaid. Oh, ternyata cinta yang diharapkan tumbuh bersemi di hatinya enggak tumbuh-tumbuh. Udah akhirnya cerai. Paham ya? Saya mau bicara bahwa sekalipun yang meminangnya itu anak Ibnu, kalau kamu enggak cinta, dipaksain, akhirnya pisah juga. Nah, maka cinta itu diperlukan dalam satu membina rumah tangga. Kalau saukebet itu ada tanda-tanda cinta ada berapa? Nazrotan, patabassamu, patakallamu, pamauidun waliqaun. Nazrotan, mata bertemu mata, pandangan bertemu pandangan, lirikan bertemu lirikan. Mula-mula Ibnu melirik di PPNU, biasa aja. Oh, ternyata begitu pandangan bertemu dengan pandangan, oh lu cakep juga ternyata. Patabassamu, lemparkan senyuman di bibir. Kalau pakai masker nggak ketahuan dia senyum atau merenggut. Senyum. Yang ketiga, fatakallam, kenalan. Siapa? Yazid. Wah, gagah, keren ya nggak? Siapa? Kamu? Apa ketuanya? Hah? Widya. Wah, keren kan? Kenalan. Widya, Yazid. Wah. Saling kenalan di mana rumahnya, bapaknya siapa, baru yang keempat, itu janjian, khitbah, membina. Yang kelima baru waliqaun, pertemuan serius di depan penghulu. Kalau saya sih, pribadi saya, ini cocok nih kalau Ibnu dengan IPPNU. Daripada ketemu di bioskop,
Lu ketemu sama siapa lu? Ini cewek gua nih. Dapat di mana? Oh, ini biasa. Layar tancap gua ketemu dia. Bukan halal. Ketemunya di layar tancap. Jodohku di layar tancap. Tunggu di mana lu? Oh, lagi ini di ini di Kemenak Jakarta Utara. Ketemu gua ini. Itu bagus. Dimulai dari pertemuan yang cakep di remaja masjid, di organisasi yang Islam, bla bla bla, itu adalah modal dasar. Saya lanjut nih, waktunya singkat. Terkait salah satu kunci dalam pertemanan, riwayat Abu Daud menuliskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man khalil." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa? Seorang laki-laki itu bergantung dengan agama teman bergaulnya. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman gaulnya. Kalau seorang perempuan ingin berteman dengan laki-laki, jangan dulu lihat dasinya yang panjang, jangan lihat kegantengannya, lihat teman bergaulnya siapa. Oh, dia bergaulnya sama anak Ibnu. Udah bagus tuh kan. Laki-laki yang melihat perempuan, oh dia bergaulnya sama siapa? Komunitas IPPNU. Lihat dari pergaulannya, pertama sudah punya nilai plus. Cerita kepada orang tua juga nggak malu. Siapa teman lu tuh? Anu Pak, anak Ibnu. Wah cakep dah. Percaya aja bapak lah, anak Ibnu mah. Silakan anak Ibnu masuk ke rumah, suguhin minum yang bagus, kasih makanan yang enak. Kenapa Ibnu? Ya begitu orang tua lihat, siapa teman lu? Joni. Di mana dia? Biasa bahan nongkrong perapatan. Jangan. Boro-boro suruh masuk. Udah lu, teman lu suruh pulang buru-buru. Kenapa tempat tongkrongannya aja udah bagus. Nah, maka lihat pergaulannya siapa. Maka teman sepergaulan itu adalah merupakan tanda-tanda dia orang baik apa tidak, lihat dari pergaulannya. Makanya dulu begini, kalau dari mulai cari rumah, saya mau cari rumah, apa rumah kontrakan, apa dia mau beli, survei dulu. Rumah ini memang kelihatannya enak, nyaman untuk ditempati. Cuma lingkungannya, waduh, lingkungan rusak. Janganlah, cari tempat yang lain. Karena lingkungan itu mempengaruhi mental kita. Apalagi kalau pergaulannya seseorang itu pergaulan yang terlampau bebas. Ya kemarin diundang ceramah Maulid, dia bilang saya bawa mobil. Mobil taruh di depan Alfamart. Terus kita jalan kaki. Begitu jalan, lorongnya kecil. Apa dia kata? Ini kampung apa nih di sini nih? Ini kampung narkoba, bla bla bla. Saya jalan kiri kanan perempuan pada begini. Waduh. Tadi sama kiai dia hormat, Pak Ustadz ya. Ada lagi yang godain juga, ada Ustadz mampir. Ada pergaulan remaja dalam Islam. Satu, menjaga sopan santun, berakhlakul karimah, ada etika dalam pergaulan. Yang tua sayang kepada yang muda, orang yang muda sayang dan hormat kepada orang yang lebih tua. Itu kunci sukses. Saya ini alhamdulillah ya, dari bawah terus kita sampai ke tingkat provinsi karena kita menjaga pergaulan, menjaga etika, sopan santun kepada orang yang lebih tua.
kita jaga betul. Ini mumpung ada di sini ya. Yuk kita berkiprah yang lebih aktif. Saya tanggal 14 bikin acara di Islamic Center, santunan yatim. Kita kasih rekening, ada duitnya ya. KTP udah duluan, Bank DKI udah bikin rekening, itu bisa. Kapan mau ngobrol kantoran silakan. Ya, ada trik-trik bagaimana. Saya alhamdulillah seorang saya nggak punya kemampuan apa-apa, tapi kita bisa lobby. Ternyata orang mau. Ada orang yang mau ngasih duit nih, cuman kemana dia mau ngasihnya? Yang minta nggak ada. Ketika dia diminta senang, alhamdulillah. Ada orang yang kita minta dia senang ya. Ada yang diminta dia nggak senang. Cari siapa nih yang kita minta dia senang. Ini buat anak yatim, rekeningnya. Kasih KTP, kartu keluarga, buat rekening. Besok 50 orang yatim, kasih rekening. Ada duitnya, kita kasih sembako. Hal yang begini nih, kalau bisa dilakukan bersama-sama, IPNU, IPPN itu catat. Saya lebih senang yang kalau kita mau bina itu wilayah yang kecil aja lah, di utara gitu. Kenapa? Utara ini binaan saya dulu. Saya lahir di sebuah organisasi, di IPNU, di Ansor, itu di Jakarta Utara. Kalau yang udah tingkat provinsi, udahlah dia udah pinter-pinter ya. Yuk, sampai Dewan Masjid sekarang ini dapat 143 miliar anggaran kita. Tahun besok 355 miliar. Sekarang ada tambahan guru ngaji buat masjid dan musola lewat pintu masjid. NU tahun depan dapatnya 2 miliar. Muhammadiyah 1,9 M. Jauh sama DMI. Kenapa bisa begitu? Nah inilah perlu kita kerjasama yang baik. Bikin program-program yang menyentuh masyarakat. IPNU, IPPN itu akan bisa. Oke ya, silakan nanti kalau ada waktu IPNU, IPPNU, saya tunggu di kantor saya. Kalau tanggal 14 mau datang, silahkan. Nanti saya tahu berapa orang ya. 14 hari Minggu, satunya di Biatu, pulang saya kasih sembako, ya. Beras, minyak, pulang lumayan lu. Baru tumpen nih IPNU bawa beras itu. Ada ya, barangnya ada ya. Muratan semua juga saya kasih. Sekiranya ini, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti